Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di Kayla Channel. Pada video kali ini kita akan membahas Big Mama. Bukan Big Mama varian aglonema ya, tapi Big Mama yang ini bincang-bincang masalah-masalah aglonema. Yang pertama, saya memilih nama Big Mama ini kenapa bukan Big Papa, bincang-bincang permasalahan aglonema. Sebab bagaimanapun juga, di balik yang tampaknya laki-laki menguasai dunia ini, saya menganggap bahwa wanita lah di belakangnya. Apalagi terutama kalangan emak-emak yang militansi dan kekuatannya nggak perlu diragukan lagi dalam hal apapun. Itulah makanya saya namakan video kali ini Big Mama, bincang-bincang masalah-masalah aglonema. Oke, ini juga sebagian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan di kolom komen selama ini, ya masalah mengenai media tanam dan seputar Bonggolan. Oke, kita langsung aja ya. Saya nggak akan membahas ini secara ilmiahnya, terlalu ilmiah, tapi saya lebih akan langsung ke skala teknisnya aja biar lebih mudah, dan video ini pun akan lebih cepat tentu aja ya. Kita akan mulai dengan apa sih syarat-syarat media tanam yang baik. Oke, syarat media tanam yang baik ada 8. Yang pertama, massa jenis media. Yang kedua, daya pegang air. Yang ketiga, rewetability atau kemampuan media tanam untuk menjadi basah kembali setelah sangat kering. Ini diambil dari bahasa Inggris ya, re-wet dan ability. Lalu untuk selanjutnya adalah porositas. Yang kelima, ketersediaan mineral atau unsur hara. Yang keenam, tingkat keasaman media tanam. Yang ketujuh, sterilitas. Dan yang kedelapan, nilai KTK atau kapasitas tukar kation. Kita akan langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu massa jenis media tanam. Oke, gampangnya begini aja mengenai massa jenis media tanam. Kalau kita pegang tanah ini satu genggam, tentu kalaupun ditimbang maka tanah akan lebih berat. Tanah akan lebih berat ketimbang kulit padi ini. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa massa jenis tanah itu lebih berat daripada kulit padi. Untuk tanaman-tanaman yang akarnya belum kuat, itu hindari penggunaan media tanam yang massa jenisnya berat. Misalnya aja bibitan-bibitan yang kita tanam dari biji, itu kan akarnya masih kecil dan lemah. Itu biasanya medianya ya ada yang menggunakan kokopit misalnya. Lalu tanah ini kan berat. Kenapa saya menggunakan juga sebagai media tanam? Nah, kalau memang kita ingin menggunakan juga media tanam yang massa jenisnya agak berat, pastikan bahwa bentuknya ini bukan merupakan satu kesatuan yang padat, tapi lebih pada seperti butiran-butiran. Lihat, bisa dilihat bahwa kalau saya pegang dan jatuhkan media tanam tanah ini, dia terlihat seperti butiran-butiran. Jadi sebetulnya dia tidak terlalu padat. Dan banyak pada video sebelumnya saya sudah coba buka media tanam tanah ya yang punya saya ya. Itu terdapat pori-pori atau lubang-lubang sebagai memenuhi kebutuhan pernapasan akar. Itu tujuannya. Kalau memang tetap ingin menggunakan media tanah yang massa jenisnya agak berat seperti tanah. Oke, yang kedua kita masuk kepada daya pegang air. Nah, ini berhubungan dengan kebiasaan kita untuk menyiram tanaman sampai basah. Berapa kali sehari, beberapa hari sekali. Ini bisa aja berbeda antara hobi yang satu dengan yang lain. Tanah cenderung akan lebih memiliki daya pegang air yang lebih tinggi ketimbang sekam kulit padi mentah. Nah, makanya pola penyiramannya, rentang waktunya maksud saya itu bisa lebih lama untuk melakukan penyiraman.
ketimbang kulit padi. Nah, ada juga masalah di beberapa hobis yang dia membeli tanaman bagus dari penjual misalnya, lalu dia ganti media tanamnya, dia terapkan pola penyiraman yang sama, misalkan setiap 2 hari sekali, tapi ternyata kelebihan air. Masalahnya kadang-kadang adalah bahwa media tanam yang digunakan beda. Itulah pentingnya mahkot dari daya pegang air. Yang ketiga, rewetability, yaitu kemampuan media tanam untuk menjadi basah setelah sangat kering. Nah, ini juga bertujuan untuk mengetahui pola penyiraman kita juga dan jenis tanaman. Untuk jenis tanaman, ya misalkan saja adenium ya atau euphorbia yang tidak terlalu suka air, itu menggunakan media yang dibasahinya lebih mudah, rewetability-nya lebih tinggi, tapi ya lebih mudah mengering juga. Itu yang dimaksud dengan rewetability. Dan ini tentu berkaitan juga dengan pola penyiraman kita. Jadi kalau misalnya kawan-kawan punya contoh media tanam, coba aja dijemur lalu sampai kering sekali, lalu coba disiram. Sebagian ada yang membutuhkan waktu lebih lama atau bahkan perlu beberapa kali penyiraman baru semuanya basah. Beberapa media ada yang lebih cepat, ketika disiram 1 kali cukup dia udah bisa basah semua dengan intensitas air yang sama. Nah, itu pengaruhnya juga pada pola penyiraman kita nantinya. Baik, pembahasan yang keempat adalah porositas. Nah, porositas gampangnya begini. Gimana supaya air, apalagi ketika musim hujan dan dimana intensitas hujan tinggi, kalau kita nggak pakai shading net atau greenhouse ya, adalah jangan sampai air mengendap terlalu banyak di dalam media tanam. Sebab kalau sampai mengendap terlalu lama, nah itu akan mengganggu sistem pernafasan akar, yang pada ujungnya adalah mengganggu fungsi-fungsi dari penyerapan mineral tanaman. Efeknya tanaman akan ya mengalami gangguan sampai rusak, bahkan sampai mati. Jadi pastikan bahwa kembali, kalau seandainya kita menggunakan media tanam yang padat, massa jenisnya agak tinggi, pastikan bahwa bentuknya butiran supaya tersedia cukup lubang pori-pori agar supaya air bisa masuk dengan lancar dan keluar lagi lewat lubang-lubang yang ada di bawah pot. Nah, untuk porositas inilah yang sering dilupakan. Ada kawan salah satu komen bilang bahwa dia beli tanaman dari penjual tanaman dalam keadaan bagus, lalu dia ganti media menggunakan media sekam bakar dan pupuk kandang, tapi beberapa bulan kemudian pohonnya rusak. Nah, yang harus diketahui adalah bahwa sekam bakar dan sekam mentah memang memiliki tingkat porositas yang sama-sama bagus, tapi sekam bakar itu lebih mudah lapuk. Jadi dalam beberapa bulan dia akan lapuk, dan ketika dia lapuk dia akan seperti bubuk lalu memadat. Efeknya porositasnya kurang. Salah satu efeknya porositasnya kurang. Akhirnya fungsi akar terganggu. Nah, itulah makanya untuk menyiasatinya ya bisa juga digunakan misalnya akar pakis ya, supaya dia jangan terlalu padat. Oke. Yang kelima adalah ketersediaan unsur hara atau mineral dalam media tanam. Ketersediaan unsur hara atau mineral ini tentu bisa kita siasati ya dengan memberikan kompos atau pupuk tanam, maksud saya pupuk kandang. Nah, karena yang banyak digunakan adalah sekam, saya akan sedikit lagi membahas masalah sekam bakar dan sekam mentah. Kelebihan sekam bakar adalah
dia memiliki kandungan karbon dan silika yang bagus untuk pertumbuhan daun, sehingga daun lebih kuat ya. Tapi kelemahannya ya tadi, bahwa sekam bakar itu lebih mudah lapuk, lebih cepat lapuk. Kalau sekam mentah dia miskin akan unsur hara atau mineral, tapi kelebihannya dia lebih kuat, lebih lama lapuknya ya. Jadi mengenai ketersediaan unsur hara ya bisa kita tambahkan, kita berikan aja pupuk-pupuk kandang, atau bahkan kalau mau menggunakan pupuk daun ya bagus juga. Ada sebuah seperti anomali ya, atau kelainan kalau pada pemain-pemain besar ya, atau petani yang sudah besar dengan koleksi ribuan pohon atau kelas-kelas importir, itu biasanya menggunakan media tanam yang justru unsur haranya 0% atau mendekati 0%. Nah, di situ mereka menggunakan zat pengatur tumbuh, baik yang ditabur atau yang disemprot. Tujuannya adalah supaya didapat pertumbuhan yang seragam dari tanaman-tanaman itu, entah tingginya, jumlah daunnya, kecerahan warna. Itu makanya kalau kita datang ke misalkan nursery ya, atau yang besar atau import ya, kita bisa melihat bahwa kok satu jenis tanaman ini bisa ya ukurannya, jumlah daunnya, warnanya itu kok bisa relatif sama. Nah, itulah triknya. Jadi menggunakan media tanam yang unsur haranya hampir nol, artinya hampir tidak memiliki mineral di dalam media tanam, tapi menggunakan zat pengatur tumbuh. Baik, yang selanjutnya adalah setelah ketersediaan unsur hara, tingkat keasaman media tanam. Batas nilai toleransi dari tingkat keasaman media tanam adalah 5,5 sampai 7, di mana yang paling bagus adalah nilainya 7. Kalau dia terlalu rendah, maka medianya akan bersifat asam, nggak bagus untuk tanaman. Kalau dia nilainya terlalu tinggi juga, di atas 7,5 misalkan bahkan sampai di atas 8, di atas 9, nilai maksimalnya adalah 14, maka media bersifat basa, dan itu juga nggak baik buat tanaman. Batas idealnya toleransinya 5,5 sampai 7. Lalu bagaimana kita mengukur tingkat keasaman media tanam? Jadi kalau kita yakin, tanam aja. Tapi kalau kita mau mengukur, oke, kita bisa membeli kertas pengukur pH atau disebut juga kertas lakmus. Atau cara yang paling mudah, tradisional, kita gunakan kunyit. Misalkan kunyit, coba bisa lebih agak di zoom. Ambil kunyit seukuran jempol, lalu kita potong. Misalkan kita potong 2. Nah, setelah dipotong, salah satu media tanam kita ambil contohnya aja, misalkan 1 genggam, lalu kita misalkan kita letakkan pada sebuah wadah, lalu kita tuangkan air, kita aduk seperti kalau kita membuat adonan bakwan atau adonan kue. Setelah tercampur dengan rata, kita masukkan salah satu potongan kunyit ke dalam media tanam, lalu diamkan selama sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, kita ambil lagi kunyitnya, kita lihat, dan kita bandingkan dengan potongan yang satunya. Kalau kunyit yang tadi direndam di larutan media tanam itu warna kuningnya sangat memudar, itu artinya media sangat asam, tingkat keasamannya rendah, nggak bagus buat media tanam. Lalu kalau kunyitnya ini berubah menjadi agak kebiruan, itu tandanya media tanam ini tingkat keasamannya terlalu tinggi atau basa, nggak bagus juga buat media tanam. Tapi kalau kita samakan bahwa kuning kunyitnya ini masih relatif sama, saya ulangi relatif sama, maka
tingkat keasaman atau pH media tanam itu sesuai dan bisa kita gunakan sebagai media tanam. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah sterilitas. Sterilitas media tanam ini adalah meyakinkan bagaimana supaya media tanam tidak mengandung jamur, bakteri ataupun virus yang bisa mengganggu tanaman nantinya. Metodenya juga pun mudah, ada yang dikukus sebagian, ada yang dijemur dulu sampai betul-betul kering, ada juga yang sebagian merendamnya dengan fungisida dan bakterisida sebelum digunakan. Tapi kalau kawan-kawan yakin dengan media yang kawan punya, ya silakan aja. Tapi kalau misalnya kurang meyakinkan, lakukan langkah-langkah sterilisasi untuk meyakinkan bahwa tidak ada bibit-bibit penyakit yang nanti akan mengganggu tanaman. Oke. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah nilai kapasitas tukar kation. Penjelasannya nilai kapasitas tukar kation ini adalah intinya akar tanaman untuk menyerap unsur hara atau mineral dalam tanaman, dia harus melepaskan ion H+ sehingga terjadi nanti ketidakseimbangan osmotik sel pada media tanam. Jadi harus melepas senyawa-senyawa tertentu ke media tanam supaya bisa menyerap mineral dari dalam media tanam. Intinya begitu. Yang berita baiknya adalah, walaupun penjelasannya terdengar agak sulit, kalau syarat-syarat sebelumnya sudah terpenuhi, maka otomatis kapasitas tukar kation media tanam itu bagus. Pada intinya seperti itulah media tanam, syarat-syaratnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada pembahasan mengenai bonggolan ya. Bonggolan ini ada pertanyaan-pertanyaan mengenai cacah bonggol, yaitu seputar disiram atau enggak, lalu kok enggak disungkup atau enggak, lalu juga berapa lama dia tumbuh tunas, dan kok enggak dioleskan dengan fungisida pada cacahan-cacahannya. Oke, untuk disungkup atau enggak, sebelumnya saya juga pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa disungkup atau tidak, bagi saya yang penting tumbuh. Sebab tujuan utama kita adalah bagaimana menumbuhkan tunasnya. Dan sejauh pengalaman saya, ya saya juga pernah disungkup dan pernah nggak disungkup. Tidak disungkup pun tetap tumbuh. Disungkup pun bagus. Tujuannya sebetulnya adalah menjaga kontaminasi dari luar agar tidak mengganggu bonggolan yang sedang kita tanam itu. Lalu juga menjaga kelembabannya. Itu tujuan disungkup. Jadi kalau kawan-kawan nggak yakin bahwa dengan disungkup atau enggak, maksud saya kawan-kawan lebih yakin dengan disungkup, ya silakan disungkup. Bagi yang yakin enggak ada masalah. Sebab mungkin lingkungannya berbeda ya. Pada lingkungan dimana tingkat polusi mungkin lebih tinggi, kawan-kawan perlu menyungkup, atau cuaca di sekitar kelembabannya ya agak mengkhawatirkan, kawan-kawan perlu menyungkup untuk menjaga kelembaban, silakan disungkup. Tapi bagi yang yakin enggak, ya enggak ada masalah. Lalu selanjutnya berapa lama sampai tunas itu tumbuh? Pada video sebelumnya pun saya sudah menjelaskan bahwa banyak faktor yang membuat kecepatan tumbuh tunas ini. Banyak faktor pada sebelumnya. Tapi rentang waktunya akan saya beritahu dari pengalaman saya, itu sekitar 3 minggu sampai 2 bulan. Dan pada beberapa jenis tanaman, maksud saya varian aglonema tertentu, itu memang membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh tunas. Selanjutnya penyiraman. Nah,
Kalau metode tanpa disungkup itu penyiramannya biasanya saya lihat apakah media tanam bagian atasnya itu sudah kering. Kalau kering itu waktunya bagi saya melakukan penyiraman. Rentang waktunya biasanya sekitar 7 hari sampai 10 hari. Yang selanjutnya, apakah bagus dioleskan antrakol atau betadin ya, atau fungisida lah ya. Nah, saran saya begini, kalau kawan-kawan sudah menggunakan fungisida misalkan antrakol atau diten, menurut saya lebih bagus gunakan saja root up, tulisannya root up. Nah, sebab root up ini selain dia berfungsi sebagai fungisida dan bakterisida, root up juga berfungsi memacu pertumbuhan akar. Jadi bonggol akan lebih cepat tumbuhnya. Nah, penggunaannya pun mudah sekali, biasanya dalam bentuk bubuk, kita campurkan dengan air sampai dia berbentuk pasta, lalu kita oleskan ke bonggolnya dan tanam. Untuk lebih lengkapnya mungkin kawan-kawan bisa browse di internet cara pakai root up. Sebab saat ini saya nggak memiliki bonggol yang untuk ditanam ya. Baiklah, saya kira itu semua bincang-bincang masalah aglonema kali ini. Bagian pertama ini mengenai media tanam dan cacah bonggolan. Oke, tetap jaga diri, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih.